Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul di sini dalam rangka pengibasan yang sudah mulai didapatkan di CGP ini di dalam modul 1.4 mengenai budaya positif ya Ibu Guru semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alami yakni Nabi besar Muhammad SAW. Jangan lupa kepada keluarganya, para sahabatnya hingga umatnya sampai akhir zaman. Baik Ibu Guru semua, mohon maaf Bu Reni mengganggu waktu Ibu Guru semua yang sudah berlelah-lelah mengajar seharian sekarang harus mendengarkan saya juga di sini untuk pengibasan tugas saya ya. Mudah-mudahan keringat Ibu Guru semua lelah Ibu Guru digantikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu Guru, lanjut ya. Terima kasih. Nah, setelah kita berlelah-lelah, kita bercapek-capek menghadapi anak-anak didik kita, marilah kita untuk refleksi sejenak ya. Mari kita tersenyum selama 30 detik. Jadi caranya nanti Bu Guru berhadapan-hadapan, kan ada dua orang nanti. Jadi biar aura positif kita di sini tercermin kembali, muncul kembali meskipun kita sudah lelah. Silakan berhadapan-hadapan, dimulai dari malu nanti juga jadi terbiasa senyum ya. Oke, silakan Bu Guru mulai berhadapan-hadapan. Saya hitung 30 detik ya. Saya melihat jam nanti. Oke, siap ya. Silakan Bu Guru berhadapan-hadapan. Iya Bu Guru. Oke, itu kan udah pastinya ya. Bu Guru, Bu Reni itu mulai dari sekarang 1, 2, 3. Dipersilakan. Ayo Bu Guru tatap senyum loh, sampai kelihatan giginya. Jadi bahagia kan? Alhamdulillah ya Bu Guru ya. Oke, terima kasih Bu Guru. Jadi bahagia kan? Mudah-mudahan nanti tips ini juga bisa diterapkan oleh Bu Guru di kelasnya atau bersama teman-teman yang lain. Oke. Nah, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan kesepakatan forum diseminasi ini. Di sini Bu Reni ada pemantik ya. Ada 2 pemantik. Di sini ada kesepakatan forum kita itu yang pertama mungkin menghargai siapapun, itu sepakat ya, kita sepakati ya. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Mungkin bisa ditambahkan yang ketiga apa, silahkan Ibu Guru. Yang ketiga apa saja boleh yang itu menjadi kesepakatan kita dalam diskusi ini. Boleh deh 4 atau 5 deh, kan ini udah 2 berarti 3 lagi. Misalnya ayo Ibu Guru apa saja boleh bebas. Dalam forum ini kita harus apa aturannya seperti itu. Nanti juga ini termasuk materi yang akan kita sampaikan nanti selanjutnya. Menerima pendapat. Oke, good job. Terima kasih Bu Tia, tepuk tangan. Boleh minta tolong Bu Syamro dilanjutkan. Oke, menghargai pendapat orang lain berarti ya. Oke, sip. 2 lagi Bu Guru, 2 lagi. Oke, siap. Yeay, Bu Mia. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Mia. Aktif. Satu lagi deh, satu lagi. Satu lagi. Bu Nuri, apakah ada? Oke, terima kasih. Yeay, bergantian jika ingin bicara. Oke, nah sudah saja 5 saja yang kesepakatan kita dalam forum diseminasi ini. Oke, next. Terima kasih Bu Sampro yang sudah menjadi operator hari ini.
next selanjutnya. Nah, sekarang kita menuju ke materi ya, Bu Guru. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif? Kebiasaan baik. Acungkan tangan dulu dong. Oh iya, terima kasih. Apa Bu Seri? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik apa? Yang dijalankan di sekolah kelas. Di kelas atau di sekolah. Ya, tepuk tangan buat Bu Seri. Terima kasih Bu Seri atas jawabannya ya. Budaya positif. Jadi nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid itu adalah budaya positif ya. Jadi seorang guru yang baik di sini harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti di sini ada 6 poin yang akan nanti kita bahas. Di sini yang pertama ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam atau yang terakhir segitiga restitusi. Next selanjutnya. Nah, ini adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian atau hukuman. Nah, di sini yang poin pertama ini cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawabnya. Jadi atas kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang dapat kita terapkan ya. Misalkan apa? Jujur, rendah hati dan sebagainya. Anak bertanggung jawab ini harus kita selalu terapkan di sekolah. Nah, kemudian dari nilai-nilai kebajikan ini, dari disiplin ini dapat membuat murid kita jadi dapat memahami berdasarkan motivasi internal. Jadi tumbuh dari dirinya sendiri, bukan dari paksaan atau dari orang lain. Misalkan aku mau datang ke, maksudnya misalkan kalau sebagai guru nih aku ya, datang ke sekolah datang tepat waktu ya, karena memang itu datang kesadaran atas kesadaran diri, bukan dari takut dihukum, apalagi kalau takut dipotong gaji ya, jelas itu. Tapi memang harus disiplin itu memang baik penerapan kepada guru ataupun murid itu memang harus datang dari internalnya atau diri sendirinya. Sama kita juga kalau menerapkan kepada murid yang diharapkan dari disiplin positif ini, anak-anak itu dapat bertanggung jawab atas semua perilakunya. Jadi benar-benar, aku tidak boleh nakal nih sama teman, karena memang bukan karena bu guru, tapi memang tidak boleh karena dia merasa sudah perilaku tersebut sudah ada di dalam dirinya, seperti itu ya bu guru. Next. Nah, di sini sesuai dengan dari disiplin positif ini kita terapkan sesuai dengan 6 karakter profil pelajar Pancasila atau 6 dimensi ya. Nah, yang selalu ada ini pasti selalu ada ini dalam setiap pembelajaran kita di dalam kurikulum Merdeka ini. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang selanjutnya berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri ya. Selalu harus kita terapkan di dalam program pelajar Pancasila ini kepada murid-murid kita di sekolah ya. Nah, kemudian yang selanjutnya materi yang akan saya sampaikan yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, ada yang tahu Bu Guru apa itu motivasi perilaku manusia? Oke, Bu Mia, silakan Bu Mia. Motivasi perilaku manusia menurut saya adalah proses dalam diri seseorang yang kemudian mengarahkan untuk terciptanya perilaku. Alhamdulillah, terima kasih Bu Mia, jawaban yang luar biasa ya. Oke, next selanjutnya itu jawaban dari Bu Mia sudah betul. Nah, jadi di sini ada 3 motivasi perilaku yang manusia. Oke. Nah, yang mendorong
perilaku manusia, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai mereka, nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, tentunya menurut Bu Guru yang paling baik yang mana nih? Yang nomor berapa nih? Motivasi aku ini datang ke sekolah atau motivasi aku berbuat baik ini sebagai seorang murid atau sebagai seorang siswa apa ya? Apa namanya? Misalkan kalau sebagai seorang guru nih, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, aku mah datang terlambat ke sekolah karena nggak ingin dihukum lah sama Bu Sofi atau ibu kepala sekolah atau sama yayasan. Nah, itu kan merupakan suatu hukuman yang berarti itu motivasinya berarti dari eksternal ya. Yang kedua berarti untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku ingin mendapatkan pujian nih misalkan, atau teman-teman ya, anak-anak kita, aku ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari teman-teman atau dari lingkungan sekitarnya. Itu motivasi memang baik, tapi memang harus belum dari diri sendiri, masih dari eksternal juga. Nah, yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan berarti dapat kita lihat ya dari ketiga motivasi ini, yang paling baik adalah motivasi yang ketiga ya. Jadi baik kita sebagai guru ataupun sebagai murid, motivasi yang terbaik adalah menjadi diri sendiri, apa yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Atas dasar misalkan aku nggak boleh terlambat datang ke sekolah karena aku adalah guru, aku sebagai contoh bagi anak-anak aku, bagi rekan-rekan aku, misalkan seperti itu ya Bu Guru. Misalkan kemudian aku harus berbuat baik karena memang ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita yakini, yang harus kita percaya dan harus kita pakai setiap hari gitu kan. Aku harus bersifat jujur karena memang jujur itu ada menjadi suatu keharusan dan menjadi prinsip hidup gitu. Karena itu memang ini motivasi ini yang harus kita timbulkan. Misalkan aku harus mentaati aturan, aku harus berubah menjadi lebih baik lagi, dan aku harus berkembang misalkan, dan keilmuan dan apa itu memang harus datang dari sendiri. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia yang terbaik, adalah yang poin ketiga ya Bu Guru. Oke, selanjutnya next. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, ini berarti kita sudah kedua dari poin 6 tersebut kita sudah menuju ke yang kedua. Nah, sebelum berlanjut, Bu Reni mau tanya lagi, siapa yang tahu tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu apa? Oke, silakan sharing. Keyakinan kelas itu yaitu aturan kelas yang dibuat oleh guru dan murid di kelasnya masing-masing. Terima kasih Bu Sherina, luar biasa ya. Terima kasih Bu Guru sudah aktif hari ini. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Sherin. Jadi keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan sama halnya dengan peraturan kelas. Apa yang kita buat dengan anak-anak itu adalah biasanya kan kita hanya sebatas oke lah peraturan kelas. Peraturan kelas yang harus kita yakini. Namun perbedaannya biasanya kan kita hanya menerapkan peraturan gitu ya, bukan keyakinan gitu kan. Kalau peraturan ya sudah merupakan suatu aturan terus ditempel aja gitu kan. Nah, tapi keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah itu memang benar datang dari seperti yang motivasi tadi, datang dari diri sendiri. Apa yang menjadi keyakinan kelas kita sepakati dengan anak-anak. Oke teman-teman, kita sepakati ya peraturan kelas kita apa, misalkan oke, saling menghargai seperti apa yang tadi kita sepakati di awal, ada kesepakatan forum diskriminasi. Nah, itu menjadi suatu keyakinan kita bersama. Oh, bahwa kita tuh memang harus saling menghargai. Nah, itu ya. Jadi kita bisa terapkan di sekolah, nanti di kelas kita buat aturan kelas dulu ke anak-anak. Jadikan sebagai suatu keyakinan bahwa yang harus keyakinan itu ditanamkan dalam diri. Oh iya ya, aku harus mentaati. Misalkan kata Bu Guru, misal ke anak-anak, teman-teman harus menyayangi teman. Oh ya, aku berarti nggak mukul teman dan nggak melakukan hal yang kurang baik, karena itu
gitu kan. Aku harus menyimpan barang lagi ke tempatnya setelah digunakan. Nah seperti itu tuh memang harus ada di setiap kelas. Nanti next selanjutnya kita buat keyakinan kelas masing-masing, bisa ditempel di kelasnya masing-masing dalam bentuk apapun silahkan, sesuai dengan kreativitas guru kita nanti buat bersama ya. Per kelas mungkin keyakinannya bisa beda-beda karena disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dalam kelas tersebut. Dan itu pun sama dengan keyakinan sekolah, sama seperti SOP ya. Kalau di sekolah itu SOP jadi merupakan suatu aturan yang ada di sekolah itu yang kita terapkan baik dari kepala sekolah ke guru dan guru kepala sekolah, baik guru ke murid dan sebagainya. Itu adalah merupakan keyakinan sekolah yang harus kita terapkan bersama-sama. Begitu Ibu guru semua. Oke, next selanjutnya. Nah seperti ini contohnya, ada gambar, nanti kita bisa buat bersama-sama keyakinan kelas itu. Kita buat seperti apa. Nah nanti bisa disepakati bersama. Nanti maksudnya nilai positifnya bisa ke anak-anak, bisa ke anak ketika melakukan suatu kesalahan, kita ke anak, ingat ya, misalkan contohnya Naura, ingat Naura, kesepakatan kelas kita apa ya, keyakinan kelas apa ya, harus saling menyayangi sama teman. Kita bisa buat seperti ini. Satu hal yang harus diingat dalam membuat keyakinan itu, jadi kata-kata itu harus positif. Seperti dulu kan pernah kita pelajari, tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif, misalkan tidak boleh memukul. Nah itu teh kurang baik. Jadi kata-kata positifnya lebih sayang teman, berbagi dengan teman seperti itu. Jadi hindarilah kata-kata yang tidak boleh. Nah tidak boleh itu tidak dipakai di dalam suatu keyakinan kelas karena itu kata-kata negatif. Jadi kita harus selalu menggunakan kata positif ya, guru. Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Seperti itu. Bu Guru sudah mulai ini ya, kita explain dulu ya biar tambah semangat ya menyimak materinya. Oke, kita tepuk semangat baru dulu ya. Oke, siap ya Bu Guru? Oke, siap, tepuk semangat baru. Selanjutnya, nah ini adalah merupakan materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia, termasuk kita ya. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Nah, kita ambil salah satu contoh, misalkan perilaku anak ketika anak tantrum. Nah, kalau kita di sekolah kan suka banyak ya, banyak anak yang tantrum. Kira-kira menurut Ibu Guru itu kebutuhan apa yang mereka tidak dapatkan, yang tidak mereka penuhi ketika di rumah dan terbawa ke sekolah? Coba dikira-kira ketika tantrum. Nah, betul sekali Bu Nuri, tepuk tangan. Nah, seperti itu ya salah satu contohnya. Nah, ketika perilaku anak, kenapa nih anak tersebut itu tantrum? Berarti mereka kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Mereka mungkin dengan orang tuanya yang sibuk di rumah, dengan bekerja dua-duanya, sehingga mungkin mereka merasakan saya kurang kasih sayang di rumah, ya sudah saya ke sekolah tantrum aja karena saya merasa ingin diperhatikan. Nah, mungkin salah satunya seperti itu. Kemudian dicontoh kalau di kita itu seringnya anak tuh berebutan mainan ya. Kira-kira apa ya kalau misalkan kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi itu apa? Misalkan dari peristiwa lihat anak-anak kita di sekolah itu berebut mainan. Nah,
biasanya hal kebutuhan dasar apa yang tidak mereka dapatkan? Misalnya adalah apa, guru? Bertahan hidup, kurang tepat sepertinya. Nah, itu lebih tepat ke pemuasan. Berarti mereka tuh ingin kebutuhan dasar mereka itu kan setiap manusia juga sebenarnya semua ini ada di dalam diri kita ya, semua dasar kebutuhan kita itu. Mungkin kalau pada anak-anak kita harus lebih tekankan kebutuhan apa yang mereka tidak dapatkan saat itu, dan memang harus ada batasan-batasannya ketika anak ini berebut ya, ini ingin salah satu ingin berkuasanya itu adalah kebutuhan mereka yang menguasai di mainan ini adalah ini punya saya loh, ini hak saya padahal. Nah, itu yang harus kita bisa tanamkan ke anak-anak, harus bisa mengerai mereka, harus bisa memfasilitasi kebutuhan dasar mereka, atau namanya kita harus bisa merangkul anak ya untuk bisa dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalkan kalau bertahan hidup, contohnya ketika anak ingin bekal temannya karena salah satunya tidak bawa bekal, misalkan, nah itu adalah salah satu misalkan bertahan hidup karena dia lapar. Nah itu salah satu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kesenangan ya, misalkan ada anak yang iseng, kalau itu yang kasih sayang sudah ya, contohnya yang penguasaan sudah kebebasan. Nah misalkan kalau kebebasan biasanya anak di rumahnya terkekang, nggak boleh keluar, nah nggak boleh main dan sebagainya. Tiba-tiba di sekolah seperti kalau kata orang Sunda bang udah lepas di kedogan ya, mereka bebas, merasa bebas di sini. Nah itu adalah berarti di rumahnya kebutuhan kebebasan dia itu tidak terpenuhi, makanya di sekolah mereka menunjukkan sikap yang ingin bebas. Nah kemudian untuk kesenangan ya iseng aja, aku mah misalkan ada anak yang jahil tiba-tiba nendang, tiba-tiba merebut apa gitu dari temannya, iseng lah. Nah itu mungkin di rumahnya kebutuhan dasar mereka atas kesenangannya tidak terpenuhi, sehingga mereka melakukan hal-hal tersebut di lingkungan luar di sekolahnya. Nah mungkin itu guru yang dari kebutuhan dasar manusia ya yang dapat kita pelajari. Oke, next selanjutnya. Nah dari 5 dasar kebutuhan tadi kita dapat melakukan posisi kontrol restitusi. Oke, next. Nah ini adalah posisi kontrol restitusi kita sebagai guru. Nah yang pertama adalah penghukum, yang kedua itu adalah membuat orang merasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat itu pemantau, dan yang kelima itu manajer. Nah sebenarnya 5 posisi kontrol itu kita yang berperan sebagai seorang guru. Nah menurut sebelum Bu Reni bertanya ke yang lain, sebaiknya itu seorang guru itu harus yang mana sih posisi kontrolnya? Coba dari Oke, ada yang jawab teman, ada yang jawab pemantau, ada yang jawab manajer. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Misalkan kalau sebagai penghukum, nanti ada bagian yang next ya, Bu Samro, sebentar next. Nah, di sini dari misalkan salah satu studi kasus kita dari perkataan guru, dari motivasi dulu ya, dari yang poin 1, 2 dari dulu. Nih, kalau guru sebagai penghukum, nah mereka mengeluarkan kata-kata seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Nah kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali. Apa sih? Ibu lelah sekali mengatakan ibu stres, gitu ya. Jadi membuat ke anak tuh merasa bersalah, aku merasa salah, gitu. Jadi anak tuh jadi murung. Kalau yang tadi mungkin lebih kejam ya sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau misalnya di sekolah, kalau kamu ternurut, awas ya, gitu kan, sampai seperti itu. Nah itu adalah sebagai penghukum, posisi guru sebagai penghukum. Kalau yang kedua tadi membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga mungkin sebagai teman. Nah kalau sebagai teman misalnya keluar kata-katanya seperti ini, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ingat tidak
apa? Oh iya, ingat tidak Bapak pernah bantu. Nah, jadi kita memposisikan ke anak-anak itu guru itu sebagai teman mereka. Nah, kemudian yang keempat ada sebagai pemantau. Ya, pemantau. Apa tahu kan pemantau? Coba apa peraturannya seperti itu. Jadi dia hanya untuk memantau aja gitu. Jadi tidak melakukan apa-apa dan tidak berkata apa, hanya memantau aja sebagai pemantau. Dan yang terakhir, nah sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer, guru akan mengeluarkan kata-kata seperti ini. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, lebih bijak ya sepertinya ya. Nah, dari ketiga posisi kontrol sebagai guru ini, menurut ibu guru semua mana yang paling tepat posisi kita sebagai guru? Nah, betul sekali guru semuanya. Jadi sebagai guru hendaklah kita memposisikan kita sebagai manajer, ya kayaknya. Jadi kita mendalami dulu masalah apa yang terjadi, jangan langsung menghukum, jangan membuat anak merasa bersalah. Sebagai teman memang bagus ya, tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang kurang tepat juga. Terus sebagai pemantau juga bagus, memang, tapi ada saat-saat tertentu, dan yang paling tepat memang adalah sebagai manajer. Oke, next selanjutnya. Nah, sudah kita sepakati bersama dari posisi kontrol restitusi ini, dari kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Yang bisa kita lakukan sebenarnya sudah kita lakukan ya Bu Guru, insya Allah terus belajar kita memposisikan diri sebagai manajer di sekolah ini kepada anak-anak kita tentunya ya di kelas. Oke, selanjutnya next. Nah, dari posisi kontrol tadi terbitlah maka segitiga restitusi. Mungkin hal baru ya menurut Bu Guru ya, sama Bu Reni juga. Menurut Bu Reni ini hal baru, apa itu segitiga restitusi? Pas ikut guru penggerak ini, oh ada segitiga restitusi, apa itu ya segitiga restitusi? Kosakata baru buat kita. Jadi segitiga restitusi itu adalah, next selanjutnya gambarnya sedikit. Nah ini yang pertama itu ada poin pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, contohnya gini, menstabilkan identitas. Ketika anak dalam suatu masalah atau dia melakukan perbuatan yang menurut kita kurang baik dan melanggar aturan, kita tanya dulu. Pasti anak tersebut kecewa, sedih, dan sebagainya, marah gitu ya. Kita posisikan ke anak, kenapa anak sayang kamu marah ya? Gak apa-apa. Marah itu adalah memang hak kamu. Kamu berhak marah kalau memang salah mainan kamu direbut sama teman. Jadi kita berusaha ke anak tersebut itu mendamaikan hatinya, menstabilkan identitasnya atau emosinya gitu. Kenapa nak? Oh iya kamu sini gitu ya. Udah juga banyak belajar dari sini gitu. Kamu marah ya nggak apa-apa. Memang kamu berhak marah ketika mainan kamu direbut ataupun ketika kamu dipukul, kamu marah. Silahkan kamu marah, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya yang kedua, kita pas memvalidasi tindakan yang salah. Sudah anak tenang, kita tanya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Misalkan kamu taruhlah orang memukul, kenapa Naura sampai memukul kamu marah? Iya, misalkan aku tadi mainan aku direbut, aku nggak mau, itu kan mainan aku misalkan. Ketika aku bermain mainan direbut, ya kenapa itu sampai kenapa kamu mesti memukul? Kan tidak sampai harus memukul. Nah seperti itu baru setelah dia sudah tenang dan sebagainya, baru kita menggali masalah yang ada di anak tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Sekarang ketika kamu memukul seperti itu, enggak. Jadi harusnya seperti apa misalnya? Ya meminta aja dengan baik, guru misalkan seperti itu ya. Iya betul. Nah jadi keyakinan kelas apa? Kembali lagi yang peraturan kelas yang tadi kita bahas gitu kan. Jadi keyakinan kelas apa yang kamu lakukan? Aku tidak menyayangi teman, berarti ya aku aturannya tadi apa? Sayang teman, berarti aku tidak menyayangi teman. Nah
sudah dapatkan dulu HT-nya, berilah HT-nya gitu kan, terus baru kita tanya masalahnya yang terjadinya dan apa. Kemudian jadi setelah melakukan dua hal itu baru yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan dan apa yang akan kamu lakukan. Dan selanjutnya berarti solusinya apa? Apa yang bisa kamu lakukan? Ya udah, berarti Laura harus meminta maaf ya. Berarti kan bagus-bagus itu dari anaknya sendiri timbul misalnya. Berarti kamu yang harus kamu lakukan apa? Aku harus minta maaf kepada dia karena aku sudah memukul dia gitu. Seperti itu Bu Guru dalam restitusi tahapan segitiga restitusi itu. Nah ini tahapan-tahapannya bisa Bu Guru nanti terapkan di kelas untuk anak-anak ketika anak-anak bermain dan sebagainya. Oke, next selanjutnya. Nah jadi kesimpulannya adalah Bu Guru, jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah yang pertama tadi yang sudah kita bahas adalah sisi positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang akan kita buat bersama-sama nanti, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima dasar kebutuhan tadi, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi cara kita untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan sekolah, kelas maupun di sekolah, baik dengan anak-anak